Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kelimpahan rahmat beliau kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan lancar tanpa hambatan sedikit pun. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan terhadap junjungan kita, baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tanpa perjuangan beliau kita tidak bisa menikmati Islam ini dengan damai dan tentram. Jika kita putar waktu, kita bisa melihat bahwa perjuangan Rasulullah ini sangat berat. Apalagi halangan di saat Rasulullah menyampaikan dakwahnya, seperti jalannya diuri-duri, terus dilempari kotoran, dan yang paling parah di saat Rasulullah itu hendak pergi ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Di saat Rasulullah ingin berdakwah mengajarkan agama Islam ini, masyarakat Taif tidak menerimanya, dan Rasulullah dilempari batu sampai tubuh Rasulullah itu berdarah-darah. Dan sampai malaikat penjaga gunung itu mengatakan, "Wahai Muhammad, jika kamu hendak, saya akan angkat gunung ini dan saya akan jatuhkan gunung ini di atas kaum kafir tersebut." Tapi apa jawab Rasulullah? Ya apa tidak? Tidak, ya. Karena apa? Rasulullah tahu bahwa bisa jadi suatu saat nanti masyarakat Taif akan bertobat dan akan beribadah kepada Allah. Berdirinya saya di sini akan sedikit menyampaikan materi tentang halnya menuntut ilmu. Perlu pemirsa ketahui bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya dalam agama Islam. Nah, orang yang menuntut ilmu agama akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'ul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama beberapa derajat. Nah, Rasulullah juga memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Karena apa? Ilmu itu sangat wajib, sangat perlu buat kita. Karena apa? Dengan ilmu ini kita bisa menguasai tanah, air, laut, langit, bintang, bulan, dan sebagainya. Dan bahkan kita bisa menguasai makhluk hidup yang ada di dunia ini. Masya Allah, itulah kebesaran dari ilmu pengetahuan. Nah sekarang, tanpa ilmu pengetahuan itu, kita nggak bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan bisa jadi karena kita tidak tahu ilmu pengetahuan itu, kita bisa jadi salah jalan atau mungkin salah kaprah. Dan ada satu pepatah yang bilang, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya pemirsa, ini pepatah ini juga nggak salah juga. Karena apa? Kita juga harus mencari ilmu meskipun kita sudah tua. Kita juga harus tetap mencari ilmu itu. Karena apa? Setiap hari kita butuh ilmu yang baru. Setiap hari kita akan mendapatkan ilmu yang baru dari luar. Nah, sekarang tiada hari tanpa belajar sesuatu yang baru. Dari apa yang saya bilang tadi, ilmu ini juga yang membedakan kita di antara makhluk Allah yang lain. Seperti contoh, hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan ini juga tidak memiliki akal. Nah, patut itu manusia itu harus digunakan akal kita untuk selalu bersyukur dan mengembangkan otak kita itu dengan semaksimal mungkin. Nah, pemirsa, namun kita harus tahu juga bahwa ilmu itu kita harus cari yang baik dan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Jangan sampai kita mencari ilmu itu yang buruk, seperti contoh ilmu mencuri. Ini tidak boleh juga ya pemirsa. Karena apa? Ilmu mencuri ini juga istilahnya bisa, maksudnya tidak bermanfaat untuk diri sendiri
dan untuk orang lain. Bahkan dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan dosa dan bisa jadi paling parahnya kita bisa masuk ke neraka. Semoga kita bukan termasuk orang yang seperti itu. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.